Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Afifi selaku pengampu matkul studi kelayakan bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan desain pelaporan dan contoh pelaporan studi kelayakan bisnis. Nama saya Muhammad Afif Barulalan dengan NIM 202012137. Pengertian desain pelaporan. Pengertian desain pelaporan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing atau rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, test reading. Jadi dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa desain adalah suatu rancangan atau pola untuk menentukan layak atau tidak layaknya proyek atau bisnis. Selanjutnya, tujuan dari desain studi kelayakan adalah melihat sejauh mana proyek mempengaruhi usaha. Dengan aspek tersebut, kita mengetahui gambaran desain studi kelayakan rencana usaha seperti sumber daya dan sumber dana. Desain pelaporan dapat disajikan acuan ketika akan membuat laporan studi kelayakan bisnis. Setiap laporan mungkin perlu modifikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Modifikasi juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Apakah rencana bisnis hanya terbatas pada suatu produk baru atau pada rencana pembuatan SBU atau strategi bisnis unit atau yang lainnya. 2. Apakah pasar yang dituju berskala internasional, nasional, atau bahkan hanya pada suatu daerah tertentu. 3. Apakah produk yang akan dihasilkan berupa barang, jasa, atau keduanya. Yang terakhir adalah apakah analisis akan dilakukan secara kualitatif, kuantitatif, maupun kombinasinya. Selanjutnya, contoh desain pelaporan. 1. Cover. 2. Daftar isi. 3. Kata pengantar. 4. Intisari. 5. Bab 1, 2, 3. 6. Rekomendasi. 7. Kesimpulan. 8. Laporan. Selanjutnya, desain pelaporan dalam SKB. 1. Ikhtisar. 2. Apakah aspek pasar dan pemasaran. 3. Aspek teknis dan teknologi. 4. Aspek manajemen. 5. Aspek finansial desain pelaporan dalam SKB. 6. Aspek SDM. 7. Aspek ekonomi, sosial, dan politik. 8. Aspek yuridis. 9. Aspek dampak lingkungan hidup. 10. Aspek antisipasi risiko desain pelaporan dalam SKB. Laporan pada SKB. Setelah proses desain dan analisis data dalam studi kelayakan bisnis selesai, langkah berikutnya adalah menyusun laporan studi kelayakan bisnis untuk disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor dan kreditur. Laporan studi kelayakan bisnis harus tertulis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi pemerintah maupun memberikan informasi tentang dampak positif dan dampak negatif. Informasi tentang dampak positif dan dampak negatif bisnis bagi masyarakat sebagian besar sebagai dasar bagi pemerintah untuk memberikan atau menolak sebuah izin investasi bisnis. Format laporan SKB. 1. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang dan manfaat SKB. Bab 2 aspek pasar dan pemasaran berisi pasar yang dituju. Contohnya segmen, pasar sasaran, dan posisi pasar. Lalu ada permintaan dan penawaran serta estimasi. Yang terakhir adalah strategi pemasaran. Selanjutnya, bab 3 aspek teknik berisi lokasi tempat usaha, luas produksi dan proses produksi, tata letak atau layout. Yang terakhir teknologi dan peralatan. Bab 4 aspek manajemen berisi manajemen pembangunan tempat usaha, manajemen dalam operasi. Manajemen dalam operasi berisi tentang bentuk organisasi, analisis jabatan dan perencanaan tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya bab 5 aspek hukum atau yuridis berisi bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak NPWP, izin-izin perusahaan. Yang terakhir ketentuan pemberian upah.
Bab 6. Aspek lingkungan hidup. Berisi dampak usaha terhadap lingkungan. Laporan AMDAL. Bab 7. Aspek ekonomi dan sosial. Berisi dampak usaha terhadap ekonomi. Dampak usaha terhadap sosial. Bab 8. Aspek keuangan atau finansial. Berisi kebutuhan dana, sumber-sumber dana, proyek laba rugi, proyek aliran kas, penilaian investasi. Bab 9. Rekomendasi. Teknik penyajian laporan berikut ini. 1. Pergunakanlah bahasa yang baik. 2. Hindarilah sedapat mungkin pemakaian kalimat yang terlalu panjang. Janganlah mempergunakan kalimat yang samar-samar atau dapat diartikan bermacam-macam. 3. Janganlah mempergunakan kata-kata yang emosional. 4. Apabila terhadap sesuatu hal yang tertentu perlu diajukan ulasan atau pendapat, hendaknya selalu dijaga faktor objektivitas. Hindarilah pola ulasan yang berkepanjangan. 5. Janganlah mengajukan kesimpulan pendapat atau saran yang sifatnya spekulatif. 6. Bila mana di dalam pembahasan hal-hal tertentu dipergunakan asumsi, hendaknya disebutkan dengan jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.